Para pencari surga. Para pencari surga, kalau sedang di tempat-tempat yang baik, biasanya iman kita juga baik. Di depan masjid, iman kita lagi tinggi. Dan ketika iman tinggi ini semuanya jadi ikut baik, akhlak-akhlak gitu kan. Termasuk diantaranya adalah kesabaran. Makanya kalau dilihat orang-orang yang ada di seputaran masjid itu wajahnya relatif cerah-cerah gitu ya. Senyumnya juga senyum yang penuh dengan rasa sabar dan syukur. Tetapi ternyata ini tidak semua bisa didapatkan gitu. Kadang-kadang begitu kita pindah sedikit ke jalan, wah di suasana di jalannya sudah berbeda. Ada yang langsung begitu sedikit didahului saja sudah langsung klakson, ya, suara di sana sini. Lalu ada orang yang mengantri, itu pun nampak wajahnya juga sudah berbeda. Nah, sabar yang menjadi salah satu kebaikan akhlak seorang muslim yang seharusnya itu menjadi hiasan bagi dia ya sebagai seorang muslim. Dan Nabi SAW menyampaikan tentang makna sabar. Ada kisah ketika seorang wanita ditinggal wafat oleh orang yang dia cintai. Dalam sebuah riwayat itu adalah anaknya. Lalu Nabi SAW ketika melihat wanita itu nampak bersedih hati sampai menangis gitu ya. Nabi hanya mengatakan, sabar wahai wanita, sabar. Lalu wanita ini mengatakan, engkau tidak tahu siapa yang meninggal ini dan engkau tidak tahu rasa hatiku. Kala itu wanita ini belum tahu kalau itu adalah Nabi SAW. Lalu Nabi berjalan. Nah ketika Nabi berjalan itu ada orang yang datang kepada wanita ini tadi mengatakan, kamu tahu nggak tadi siapa? Nggak tahu. Sambil masih dalam kondisi yang mungkin marah karena ditinggal atau tidak sabar lah gitu ya, bahasanya emosi. Lalu orang ini tadi mengatakan, sahabat ini tadi mengatakan, yang tadi bertanya padamu dan kamu menjawab dengan model seperti itu adalah Nabi. Itu adalah Rasulullah. Kaget wanita, ya Rab, itu Rasulullah. Langsung dikejar. Ya, lalu didekati Nabi, lalu wanita ini mengatakan, wahai Rasul, aku sabar wahai Rasul. Lalu Nabi SAW dengan senyuman menyampaikan, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pertama kali hantaman yang mungkin itu menjadi musibah untuk. Nah dari sini para pencari surga kita mengetahui bahwa Nabi SAW memberikan tuh definisi sabar. Sabar itu adalah mampu memanage emosi ketika awal datangnya musibah. Ketika awal datangnya musibah, mungkin apa? Khauf, takut, ya, atau lapar, kehilangan, naqas minal amwal wal anfus. Begitu yang disampaikan ketika bicara tentang musibah. Dia kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan yang dia cintai. Awal dia mampu untuk memanage ya, emosinya dan menggantungkannya hanya kepada Allah. Nah disitulah dia letak sabar. Dan sabar ini memang kisahnya begitu banyak sekali dan juga banyak kisah-kisah dari kesabaran seseorang itu yang bisa membuat inspirasi. Ada kisah sabar yang unik yang dikisahkan dari seorang ulama, Hasan Al-Basri. Jadi ketika Hasan Al-Basri ini punya rumah. Ini seorang ulama besar ya. Seorang hakim besar. Tetangganya non-muslim. Dan ketika tetangganya itu tinggal di sana, ternyata kalau bahasa kita sekarang ini ya, toilet tetangganya itu bocor. Sehingga bocor bekas dari kotoran toilet itu rembes menetes di rumahnya sang imam. Dan imam tahu kalau itu adalah tetangganya. Tetapi coba luar biasa di sini. Beliau tidak serta-merta dengan kemampuan, kekuasaan, jabatan yang dimiliki mendatangi rumah itu dan mengatakan engkau. Beliau mampu untuk bisa memanage emosinya, sabar. Bahkan sabarnya ini yang di luar pikiran kita gitu. Kenapa? Karena beliau bukannya ngomongin tetangganya itu, bukannya mendatangi, tapi beliau ngambil tempat ya, bahasa kita mungkin sekarang ini ember gitu ya, diletakkan di situ sehingga netes. Dan itu bukan sehari dua hari loh, dalam beberapa jangka waktu yang agak panjang. Nah, ada satu masa beliau sakit. Ketika beliau sakit orang semua menjenguk. Dari golongan paling bawah sampai golongan paling atas menjenguk, termasuk tetangganya ini. Lalu tetangganya ini ketika datang menjenguk, ketika mau pulang mencium sesuatu yang bau tidak enak gitu. Kok bau busuk dari mana sih? Katanya seorang ulama besar, alim, tapi kenapa ada bau busuk? Nggak tahu kenapa dia akhirnya ngelihat. Begitu dilihat kaget luar biasa.
Kenapa? Karena ada tetesan, yang tetesan itu adalah kotoran gitu. Dan di situ sumber busuknya. Dan dia langsung sadar kalau itu adalah berasal dari rumahnya. Maka buru-buru dia ambil itu ember, lalu dia buang di luar, lalu dia letakkan dan buru-buru datang kepada sang imam yang kala itu sedang sakit. Lalu ditanya, wahai imam, sejak kapan? Sejak kapan ini? Terjadi kondisi ini sejak kapan? Apakah baru sehari, 2 hari? Sang imam hanya senyum mengatakan sudah beberapa tahun. Kenapa kau tidak segera menyampaikan ini kepadaku? Si imam hanya senyum saja, tidak. Selama aku masih bisa menampungnya, kenapa aku harus datang kepadamu? Langsung apa yang terjadi? Ini tetangga ini tadi langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung bersyahadat itu. Bukan karena apa-apa, karena melihat ada tetangganya yang memang dia itu seorang alim besar, menunjukkan kesabarannya. Yang mungkin saja dia datang langsung memarahi, langsung menindak, bisa saja. Nah, dari sini sahabat para pencari surga, kita mendapatkan pelajaran. Kadang-kadang rasa sabar itu mungkin bukan hanya sekedar kehilangan, tapi ada rasa sabar yang ketika dia itu diuji dengan tetangganya, diuji dengan kerja, diuji dengan teman. Tapi sabarnya itu ternyata mampu menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar. Apa? Islamnya tetangganya itu. Maka ayo, ini kisah dikisahkan yang mungkin kala itu ya mereka berdua saja yang tahu. Tetapi ternyata ketika diceritakan, kita saja sebagai penduduk bumi ini kagum. Lalu bagaimana dengan penduduk langit? Sebab ini, puasa juga mengajarkan kepada kita untuk sabar. Sabar tahan lapar, sabar tahan haus. Tapi bukan hanya sekedar itu. Bagaimana kita bersabar memanage emosi. Bersabar terhadap takdir dan ketentuan Allah. Karena insya Allah bukan hanya sekedar akhlak kita yang akan mulia. Bukan hanya sekedar akhlak kita yang indah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemuliaan dan keindahan dari segala macam takdir kehidupan kita. Semangat beribadah bersama mencari syurga.